Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas tentang crowdfunding atau sistem dari crowdfunding. Yang pertama kita perlu mengetahui apa sih pengertian dari crowdfunding. Crowdfunding adalah sistem pendanaan suatu proyek atau usaha yang melibatkan masyarakat umum. Dana dikumpulkan dari banyak orang yang tertarik dan meminati gagasan dari suatu kegiatan atau usaha yang sedang dibangun. Kemudian apa saja sih jenis crowdfunding? Yang pertama yaitu ada crowdfunding jenis donasi. Crowdfunding ini akan lebih fokus pada bantuan kemanusiaan seperti halnya bantuan bencana alam, beasiswa pendidikan, amal, serta nirlaba, sehingga para investor tidak bisa menuntut pengembalian atau mengharapkan keuntungan atas dana yang sudah diberikan. Kemudian yang kedua yaitu ada crowdfunding jenis hadiah. Jenis crowdfunding ini akan melibatkan para investor dengan bentuk hadiah. Walau demikian, para investor tetap tidak bisa berharap menikmati pengembalian dana atau keuntungan atas bisnis tersebut. Yang selanjutnya yaitu ada crowdfunding jenis ekuitas. Crowdfunding jenis ekuitas merupakan penawaran sekuritas secara online dari perusahaan swasta kepada orang-orang untuk berinvestasi dan merupakan bagian dari pasar modal. Yang terakhir yaitu ada crowdfunding jenis pinjaman. Jenis crowdfunding ini lebih mirip dengan jasa peminjaman uang. Sistemnya yaitu pencari pinjaman akan datang ke peminjam dan meminjam uang untuk keperluan usaha atau bisnis. Setelah ada keuntungan, peminjam pun akan dapat kembalian berupa insentif seperti bunga. Nah, selanjutnya bagaimana sih cara alur dari crowdfunding itu sendiri? Yang pertama yaitu membuat proposal usaha. Buatlah proposal usaha yang semenarik mungkin, inovatif dan interaktif agar orang lain tertarik untuk menanamkan modal pada bisnis yang kita jalankan. Dengan begitu, informasi yang kita berikan dengan proposal dapat diterima dengan baik oleh mereka yang akan menjadi investor pada usaha yang sedang kita bangun. Kemudian yang kedua yaitu mendaftar pada platform crowdfunding. Setelah membuat proposal usaha, kita tinggal mencari platform crowdfunding yang terpercaya dan memiliki regulasi resmi untuk mendapatkan proposal dari usaha yang sedang kita bangun. Kemudian yang ketiga yaitu pantau perkembangan proposal yang diajukan. Jangan lupa untuk terus memantau perkembangan dari proposal usaha yang kamu daftarkan. Karena jika ada investor yang mengajukan pertanyaan terkait usaha ataupun bisnis, maka kita dapat menjelaskan dengan segera ya secara singkat, padat, dan juga jelas. Kemudian dengan begitu, para pemilik modal atau para investor dapat tertarik dengan semakin yakin untuk berinvestasi pada usaha atau bisnis yang kita lakukan. Kemudian apa saja sih kelebihan dari crowdfunding? Beberapa kelebihan dari crowdfunding, yaitu profil bisnis ataupun produk yang dibungkus dengan cara menarik akan menjadi nilai lebih untuk perusahaan yang kita miliki. Yang kedua, adanya keikutsertaan banyak orang dalam sistem crowdfunding akan mampu menghasilkan ruang tersendiri di mana pemilik bisnis mampu berinteraksi langsung dengan mereka. Kemudian yang ketiga, adanya timbal balik yang menawarkan suatu akses perilis para konten ataupun peluang guna mengulas suatu konten beta pada para investor sebagai bagian dari insentif pendanaan. Kemudian terakhir yaitu akan menghasilkan keuntungan ekonomi bagi pemilik usaha. Nah, itu saja untuk pembahasan sedikit tentang dari sistem crowdfunding. Selanjutnya kita akan menganalisis platform dari crowdfunding yang terdapat di Indonesia. Selanjutnya kita akan melakukan analisis pada salah satu platform crowdfunding yaitu kitabisa.com. Di sini saya sudah membuat akun dari kitabisa.com. Jadi sekarang mari kita lihat fitur-fitur apa saja yang terdapat pada aplikasi ini. Bisa kita lihat pada donasi otomatis. Nah, intinya nanti akan kita pilih, bisa milih darurat dibantu, semua bisa sekolah, semua makhluk berbahagia, perempuan korban kekerasan, berbagi makanan dan selainnya. Ini nantinya akan secara otomatis menarik kita melakukan donasi pada kategori yang kita pilih. Selanjutnya untuk donasi, di sini kita bisa memilih donasi apa yang ingin kita lakukan. Di sini ada beberapa pilihan seperti kegiatan sosial, bantuan medis kesehatan, bencana alam dan lain-lainnya. Nah, di bawah ini juga terdapat seperti promosi untuk dari penggalangan dana yang sedang dilakukan. Seperti contohnya di sini ada 120 siswa terancam kegiatan tempat belajar atau mungkin donasi berguna untuk modal usaha dan pengobatan dan lain-lainnya. Di situ juga tertulis berapa jumlah dana yang telah terkumpul.
Nah, di sini ada program kolaborasi sama seperti yang sebelumnya. Ini seperti promosi untuk penggalangan dana yang sedang dilakukan, dan juga terdapat penggalangan dana lainnya. Kita ambil satu contoh, yaitu 120 siswa terancam tak punya belajar. Di sini bisa kita lihat bagaimana cerita dari penggalangan dana yang sedang terjadi. Nah, di sini juga bagaimana orang yang melakukan penggalangan dana nantinya bisa meraih hati dari para donatur untuk melakukan donasi ke galangan dana yang dia lakukan. Nah, di sini juga ada donatur yang telah melakukan donasi. Di sini juga terdapat mungkin seperti bentuk kolom komentar untuk memberikan respon kepada penggalangan donasi yang sedang dilakukan. Kita coba klik donasi sekarang. Nah, nantinya di sini kita akan memilih jumlah, atau kita bisa coba menginput dana yang kita inginkan. Sebagai contoh 20.000. Nah, untuk metode pembayarannya di sini disediakan beberapa pilihan, dan kita bisa memilih, bisa menggunakan QRIS, GoPay, Dana, dan lain sebagainya. Kita ambil contoh QRIS. Nah, di sini juga ada opsional untuk melakukan dukungan kepada platform kitabisa.com. Dan nanti jika kita ingin melakukan donasi, kita tinggal melakukan lanjut pembayaran dan mengkonfirmasi pembayaran yang atau mungkin donasi yang kita lakukan. Selanjutnya untuk fitur lainnya itu ada zakat. Nah, zakat ini sendiri kurang lebih sama dengan donasi. Di sini ada seperti promosi bagaimana nantinya zakat ini bisa diberikan oleh para donatur. Kemudian untuk sedekah bergulir, ini kurang lebih seperti pinjaman tanpa bunga yang dibuka oleh platform kitabisa.com. Untuk penggalangan dana ini ditujukan kepada apabila kita ingin melakukan penggalangan dana atas suatu hal yang ingin kita lakukan. Sedangkan untuk volunteer sendiri ini seperti mencari sukarelawan untuk melakukan volunteer dari platform kitabisa.com. Yang pertama ini ada kita ambil contoh bermain dan beri pelayanan kesehatan warga kampung pemulung. Di sini ada deskripsi bagaimana volunteer itu akan dilakukan. Dan lain sebagainya. Dan untuk fitur-fitur lainnya kurang lebih sama ini dengan fitur-fitur yang sudah kita review. Kemudian untuk pada donasi saya ini seberapa sering ini bisa melihat bagaimana seberapa sering kita melakukan pendonasian. Untuk inbox ini bagaimana kabar dari galangan dana yang telah kita lakukan, donasi yang telah kita lakukan. Nah, dengan akun sendiri juga ini kita ada beberapa fitur yang bisa membantu kita dalam menggunakan akun ini, seperti kantong donasi yang nantinya ini bisa dengan mudah langsung memberikan donasi tanpa harus melalui pembayaran dengan metode pembayaran lainnya.
Nah, sekiranya mungkin itu saja untuk terkait analisis dari platform crowdfunding yaitu kitabisa.com. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.